Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Festasmed, solusi cepat matematika. Sahabat Festasmed, kali ini kita akan membahas soal USDA, ujian sekolah daerah, untuk mata pelajaran matematika SDMI. Nah, mulai tahun 2021 ini sudah tidak ada lagi USBN dan diganti dengan USDA. Sudah siap? Ya, kalau belum siap, mari kita belajar. Kita akan membahas soal-soalnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 40. Ya, jadi ikuti pembahasannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 40 ya. Lengkap 40 soal. Ini adalah paket yang pertama. Jadi biar tidak ketinggalan informasi, yuk subscribe dulu channel Festasmed, solusi cepat matematika. Baik adik sekalian, langsung saja kita bahas soalnya ya dari nomor 1. Nomor 1, hasil dari 20.103 dikurangi 8.748 ditambah 696 dikurangi 4.377 sama dengan titik-titik. Yuk, bagaimana cara mengerjakannya? Ini adalah soal tentang penjumlahan dan pengurangan ya, tidak ada perkalian dan pembagian ya. Tapi angkanya besar ya, jadi adik-adik harus hati-hati ya. Ya, biar mudah, sekarang kita caranya begini saja ya. Ini kan ada angka positif ya, Dik. Ya, ini positif, negatif, positif, negatif. Kita ambil positifnya dulu semua. Ya, langkah pertama kita ambil positifnya dulu, kemudian dijumlahkan ya. Jadi 20.103 dijumlahkan dengan 696. Yuk kita jumlahkan dulu ya. Kita hitung dari satuannya. 3 tambah 6 sama dengan 9. Itu ya. Kemudian puluhannya 0 tambah 9 sama dengan 9. Lanjut. 1 tambah 6 sama dengan 7. Nah, untuk yang belakang ini sudah tidak ada ribuan, berarti tinggal ditambahkan saja. Tinggal angka berapa? 20. Jadi kalau kita jumlahkan, yang ini hasilnya adalah 20.799. Gitu ya. Nah, sekarang yang negatif dengan negatif. Ini negatif ya. Kemudian ini negatif. Berarti kalau negatif dengan negatif berarti dijumlahkan ya. Dijumlahkan jadinya tetap negatif ya. Negatif itu kan sama halnya dengan hutang ya. Hutang ini ditambah hutang ini. Berarti hutangnya semakin besar kan? Berarti dijumlahkan. Nilainya tetap negatif. Yuk kita jumlahkan ya. Kita hitung dari belakang. 8 tambah 7. Berapa? Iya, 15 ya. Nyimpan berapa? Nyimpan 1. Ya, 1 tambah 4, 5. 5 tambah 7, 12. Nyimpan 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 3, 11. Nyimpan 1. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 4, 13. Oke, ketemu 13.125. Nah, tinggal mengurangkan ya, dikurangi. Yuk kita kurangi dari satuannya dulu ya. 9 kurangi 5 sama dengan 4. 9 kurangi 2 sama dengan 7. 7 kurangi 1 sama dengan 6. Sudah nampak jawabannya ya? Jawabannya yang C. Belum selesai ya. Kita selesaikan dulu. 20 dikurangi 13. Nilainya 7. Ya benar, ternyata jawabannya adalah yang C. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke yang nomor 2 ya. Hasil dari negatif 3.618 dibagi dengan 18 dikali negatif 72 dibagi dengan 8 sama dengan titik-titik. Di soal ini itu ada pembagian, perkalian, pembagian. Tidak ada penjumlahan dan pengurangan. Baik, sekarang kita lihat negatif positifnya. Di sini yang depan ada negatif ya. Negatif. Kemudian negatif dibagi positif itu hasilnya negatif, ya enggak? Berarti yang depan ini hasilnya adalah negatif, ya. Kemudian yang belakang ini negatif dibagi positif, hasilnya juga negatif, ya kan? Ya, karena di sini negatif. Kemudian negatif dikali negatif, hasilnya apa? Positif. Berarti nanti hasil akhirnya adalah positif, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti jawabannya wajib positif. Yang A sama B ini jelas sudah salah. Berarti kalau begitu kita tidak usah menghiraukan negatifnya sekarang karena sudah pasti nilainya akan positif. Jadi bisa kita tuliskan ini menjadi bentuk 3.618. Titik 2 itu artinya bagi ya, dibagi dengan 18 kemudian kali 72 dibagi dengan 8. Boleh dituliskan seperti ini, khusus untuk perkalian dan pembagian ya.
Jadi yang belakang boleh saja kita hitung dulu. 72 dibagi 8 bisa ya? Berapa hasilnya? Ya, 72 dibagi 8 itu hasilnya adalah 9. Berarti yang belakang ini 9. Nah, sekarang yang depan ini ya. 3618 dibagi 18 ya. Kalau kita perhatikan angka yang depan ini 36 ya. 36 bagi 18 itu kan nilainya 2 ya kan? Tapi di sini kan 3618. Coba kita cek. 3600 saja kalau dibagi 18 nilainya berapa? 36 bagi 18 kan nilainya 2. Masih ada nolnya 2 kan? Berarti 200 kan? Berarti ini artinya 200, tapi masih ada angka berapa? 18. 18 bagi 18 dapat berapa? 1. Berarti jadinya 200 tambah 1. Hasilnya adalah 201. Gitu ya. Kemudian dikali dengan 9. Berarti sama dengan 1 kali 9 nilainya adalah 9. 0 kali 9 nilainya adalah 0. 2 kali 9 adalah 18. Berarti jawabannya adalah 1809. Atau untuk membaginya yang angka tadi ini ya, 3618 ini boleh menggunakan porogapit. 3618 dibagi dengan 18. Nilainya sama dengan berapa? Ya, kita hitung ya. 36 dibagi 18 nilainya dapat berapa? Dapat 2 ya. Kemudian 2 kali 18 hasilnya taruh di bawahnya. 2 kali 18 berapa? Iya, 36. Kemudian dikurangi, ya kan? 36 kan nilainya 0. 0 nggak usah ditulis. Kemudian kita turunkan 1 di belakangnya ini. Ya, angka ini kan 1. 1 diturunkan kemudian 1. Diingat, ini kebanyakan yang salah di sini. Ini langsung menurunkannya langsung 18. Langsung 2 angka. Itu tidak boleh. Ya. Jadi rata-rata akan menjawab di sini 18 ya. Kemudian 18 bagi 18 adalah 1. Jadi hasilnya 21. Itu salah. Hati-hati ya. Karena konsep porogapit itu kalau menurunkan angka bolehnya hanya 1 saja. Gitu kan? Nah, karena 1 tidak bisa dibagi 18, kemudian kita di sini tambahin 0 ya. Kita tambah 0, kemudian 0 kali 18 hasilnya adalah 0. Kemudian kita kurangi ya. Kurangi 1 kurangi 0 nilainya 1. Kemudian harus menurunkan 1 angka ini. Ini yang 8 kita turunkan di sini. 8 jadinya adalah 18. Nah, baru ini 18 bagi 18 nilainya berapa? 1. Ya, 1 kali 18 nilainya 18. 18 kurangi 18, 0. Nah, jadi jawabannya adalah 201. Sama ya dengan yang ini? Baik. Silahkan nanti adik-adik pilih cara yang mana. Yang jelas jangan sampai salah di sini ya. Jangan sampai ketemunya 21. Karena kalau ketemunya 21 nanti jawabannya yang C ya. Jadi kebanyakan terjebak di situ. Hati-hati ya. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke nomor 3. Soalnya seperti ini ya, hasil dari 16 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 dikurangi akar 676 dikali 3 pangkat 2 adalah titik-titik. Ada pembagian, pengurangan, perkalian, ada perpangkatan. Yang diutamakan tentu yang pangkat dulu kan, jadi yang pangkat ini harus diutamakan. Tapi kalau kita perhatikan di sini pangkatnya sama ya, ini pangkatnya 3, masing-masing pangkat 3. Kalau ada soal seperti ini yang masing-masing itu pangkatnya 3, ya berarti boleh kita keluarkan pangkatnya. Jadi tinggal 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 baru dikurung ya, ini dalam kurung kemudian pangkatnya adalah 3. Jadi boleh ditulis seperti ini. Ya, kemudian dikurangi dengan akar dari 676 dikali 3 pangkat 2. Ini harus kita cari dulu ya. Adik-adik sudah hafal belum nilai dari akar istimewa? Nah, untuk mencari soal yang nilai akarnya itu besar ya, maka adik-adik harus hafal kuadrat ya. Jadi akar itu lawan dari kuadrat ya. 1 kuadrat nilainya sama dengan berapa? 1. Kemudian 2 kuadrat nilainya adalah 4. 3 kuadrat nilainya 9. 4 kuadrat nilainya 16, kemudian 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat adalah 49, 8 kuadrat sama dengan 64, dan 9 kuadrat sama dengan 81. Lawan dari kuadrat itu adalah akar, misalkan ini ya, misalkan contohnya ini, akar 4 nilainya sama dengan 2, ya, akar 4 nilainya 2.
Akar 25 nilainya 5, akar 49 nilainya 7, akar 64 nilainya 8, dan seterusnya ya. Jadi hubungannya adalah akar dengan kuadrat itu berlawanan ya. Untuk bisa menjawab soal akar yang besar ini, maka kita harus tahu ekornya saja ya. Kita cukup tahu ekornya saja. Karena akar itu pangkat 2, maka yang kita ambil adalah yang puluhan ya. Jadi dua angka ini yang belakang, 76 ya. Sekarang kita lihat ini ekornya 6. Yang ekornya 6 kalau dikuadratkan ekornya 6 itu angka berapa? Ya, di antara ini 4 kuadrat atau 6 kuadrat ya. 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36. Di sini angkanya 76. 76 itu lebih dekat dengan 16 atau lebih dekat dengan 36. Nah, berarti lebih dekat dengan 36. Berarti yang kita pakai adalah yang 6. Berarti yang ini nilainya adalah ekornya adalah nanti 6 ya. Tinggal yang depan. Yang depan angka berapa? 6. Nah, 6 itu lebih dekat dengan angka berapa? Tapi harus di bawah 6 ya, di sini nggak boleh, 9 nggak boleh. Berarti yang kita pakai adalah yang di bawahnya 6, yaitu 4 ini. Berarti 4 itu sama hanya dengan 2 kuadrat. Akar 4 nilainya 2 berarti ya. Berarti yang kita pakai adalah angka berapa? 2. Berarti di sini nilainya adalah 2. 2 kuadrat nilainya 4. 4 itu di bawahnya 6. 6 kuadrat nilainya adalah 36. 36 itu nilainya 76. Coba nanti dicek ya. Apakah 26 kali 26 hasilnya sama dengan 676? Pasti iya ya. Baik, sudah bisa ya untuk yang ini. Hasil dari akar 676 adalah 26. Kemudian dikali dengan 3 kuadrat berapa? Iya, 3 kali 3 ya, berarti 9. Nah, sekarang kita lihat di dalam kurung ini ada angka 16 bagi 2. 16 bagi 2 nilainya berapa? 8 ya. 8, kemudian pangkat berapa? 3. 8 pangkat 3 itu artinya adalah 8 kali 8 kali 8. Sebanyak 3 kali kan? Kemudian dikurangi dengan 26 kali 9 ya. Nah, sekarang yang ini dikalikan dulu. 8 kali 8 berapa? 64 ya. 64 kali 8. 64 kali 8. 4 kali 8, 32, nyimpan 3. 6 kali 8, 48. Tambah 3, iya, 51. Berarti yang depan adalah 512, dikurangi. Yang ini kan ada perkalian ya, jadi harus diutamakan dulu perkaliannya. Jangan langsung dikurangi 26, tapi 26 harus dikalikan dengan 9 ya. Kita hitung, 6 kali 9 berapa? 6 kali 9 adalah 54. Nyimpan berapa? Nyimpan 5. 2 kali 9, 18, tambah 5. 18 tambah 5 berapa? Iya, 23. Berarti nilainya sama dengan 512 dikurangi 234. 512 dikurangi 234. 2 dikurangi 4 tidak bisa ya, berarti pinjam depannya jadinya 12. 12 kurangi 4 nilainya 8. Ini 1 sudah dipinjam, jadinya tinggal 0. 0 kurangi 3 nggak bisa, berarti pinjam depannya lagi jadinya 10 ya kan. 10 kurangi 3 nilainya 7. Nah, 5 sudah dipinjam tinggal 4. 4 kurangi 2 nilainya 2. Berarti jawabannya adalah 278 gitu ya. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Oke, adik-adik sekalian, masih bersama Fast Test Math, solusi cepat matematika. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Hasil dari 3.276 ditambah 6.084 dibagi negatif 18 dikali 26 sama dengan titik-titik. Di sini ada penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Tentu yang diutamakan adalah yang pembagian dan perkalian. Berarti yang kita utamakan adalah yang pembagian ini dulu ya. Baik, yang depan biarkan saja tetap nilainya sama dengan 3.276. Kemudian ini kita bagi ya. Ini kan pembaginya besar ya, 18. Biar angkanya tidak terlalu besar, masing-masing kita bagi 2. Ya, jadi yang depan kita bagi 2, yang belakang kita bagi 2. Biar angkanya tidak besar. 6.000 kalau dibagi 2 dapat berapa? 3.000 ya, jadinya 3.000. 84 dibagi 2, 42, berarti 3.042. Ini kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 3.042. Kemudian yang negatif 18 kita bagi 2 juga. Negatif tetap ya negatif. 18 bagi 2 berapa? Iya, 9. Kali 26-nya tetap
kali 26. Selanjutnya kita tulis di bawahnya ya. Ini masih tetap yaitu 3276. Di sini ada pembagian, berarti kita bagi dulu ya. Berarti positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Kemudian 3042 dibagi 9. Bisa ya? Kita cek di sini. 3042 dibagi 9. Mau pakai pembagian porokabit juga boleh ya. Kita akan cari dengan cara tidak pakai porokabit, tapi pakai cara Festasmet. Begini caranya. 3 bagi 9 tidak bisa, berarti kita mengambil 30. 30 bagi 9 dapatnya 3. Ya enggak? 3 kali 9 kan 27. Kurang dari 30 kan? Jadinya 30 dikurangi 27 itu sisanya 3. Berarti ini kita coret sisanya adalah 3. Kemudian angka ini kita gabungkan jadinya 34. 34 bagi 9 dapatnya 3 lagi. 3 kali 9 kan 27. 34 dikurangi 27. Sisanya 7. Berarti kita coret sisanya 7. Nah sekarang jadinya 72 bagi 9. Nilainya 8. Nah ini hasilnya. Jadi 3042 dibagi negatif 9 itu hasilnya negatif 338. Kemudian dikali 26. Pengurangan perkalian berarti harus diutamakan perkalian dulu ya. Yang depan tetap 3276 dikurangi. Kita hitung ya, kita pakai hitungan biasa ya. 338 kali 26 ya. 8 kali 6 48, nyimpan 4. 3 kali 6 3 kali 6 18 tambah 4 22, nyimpan 2. 6 kali 3 18 tambah 2 20. Oke. Kita lanjut ke bagian yang kedua. 2 kali 8 16, nyimpan 1. 3 kali 2 6, 6 tambah 1 berarti 7. 3 kali 2 6. Kita jumlahkan 8, 2 tambah 6 8, 0 tambah 7 7. 2 tambah 6 8. Jadinya hasilnya adalah 8.788. Hasilnya sama dengan 3.276 dikurangi 8.788. Ini kan besar pengurangnya. Besar negatifnya kan? Kalau besar negatifnya maka jawabannya pasti negatif. Kemudian angka yang besar kurangi angka yang kecil. Angka yang besar kan 8.788. Kemudian dikurangi angka yang kecil. 3276. Tapi nanti hasilnya negatif loh ya. Oke, kita kurangi ya. 8 kurangi 6 itu 2, 8 kurangi 7, 1, 7 kurangi 2, 5, 8 kurangi 3, 5. Jadinya ini hasilnya. Tapi negatif ya, 5.512. Oke, jawabannya yang mana? Ya, betul, jawabannya adalah yang B. Baik adik-adik sekalian, masih bersama Festasmet, solusi cepat matematika. Kita masuk ke nomor 5. Urutan bilangan pecahan dari yang terkecil adalah titik-titik. Di sini di pilihan ganda, angka yang depan sama semua, yaitu 35% semua. Tidak perlu kita cek. Angka yang bagian kedua juga sudah sama semua, tidak perlu kita cek. Berarti kita hanya mengecek pada 3 angka yang belakang ya. Angkanya berapa saja? Yang pertama adalah 5/4 ya. Ada 5/4 semua. Nah, kita buat 5/4 itu menjadi bentuk desimal ya. 5 bagi 4 dapat berapa? 5 bagi 4 itu dapatnya 1, ya kan? 1 kali 4 kan 4. Nah, sisanya berapa? Sisanya 1. 1 bagi 4 bisa enggak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita tambahin 0, kemudian kita kasih koma. Nah, jadinya 1 koma. Sekarang 10. 10 bagi 4 nilainya 2. Ya kan? Oke. 2 kali 4, 8. Di sini 10 ya. Berarti 10 dikurangi 8. Sisanya berapa? Sisanya 2. Nah, jadinya tambahin 0 juga ya, karena sudah di belakang koma. 20 bagi 4 nilainya 5. Jadi jawabannya untuk yang 5/4 ini kalau kita buat desimal adalah 1,25. Kemudian yang pecahan lagi yaitu ada 6/5. Kita buat desimal ya. 6 bagi 5 dapat berapa? Dapat 1. Nah, sudah ya. 1 kali 5 berarti 5. Berarti 6 kurangi 5 itu nilainya 1.
Ya, 1 kurangi 1 dibagi 5 tidak bisa ya. Karena tidak bisa kita tambahin 0,1, terus ini dikasih koma. 10 bagi 5, 2. Sudah pas ya. Karena 2 kali 5, 10. Nanti tidak ada selisihnya. Selisihnya 0. Berarti 6,5 itu samanya dengan 1,2. Atau boleh juga dengan cara porogapit. Ya, silahkan, boleh saja. Nah, sekarang sudah ketahuan ya, di sini ada angka satu lagi ya, 1,15. Ya, jadi dari 3 angka ini yang paling kecil yang mana? Ya, 1,2 sama 1,15 besar mana? Iya, jangan sampai besar 1,15. Kak, ini kan angka 2, ini angka 15, berarti besar 15. Itu salah ya. Karena di sini ada koma, berarti artinya kalau di belakang koma itu 2 angka, berarti ini kalau kita buat 2 angka harus ditambahi jadinya 0 ya. Jadinya samanya dengan 1,20. Mau ditambah 0,15 juga boleh, nggak apa-apa, asal di belakang koma. Nah, dari sini sudah ketahuan ya, berarti yang paling kecil adalah 1,15. Berarti setelah yang ini kita ambilnya yang 1,15. Berarti jawabannya di antara C sama D. Nah, yang ini sudah pasti salah. Selanjutnya yang kedua yang lebih besar lagi adalah 1,20 atau sama halnya dengan 6/5. Berarti yang kita pakai yang 6/5. Oke, berarti jawabannya sudah pasti yang D ya. Karena yang terbesar adalah 5/4 atau 1,25. Ini yang terbesar. Jadi urutan bilangan pecahan dari yang terkecil ini kecil semakin besar dan yang paling besar adalah 5/4 ya. Jawabannya adalah yang D. Baik adik-adik sekalian, kita sudah bahas sampai nomor 5 ya. Kita akan lanjut ke nomor 6 tapi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, klik subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari Festus Math, solusi cepat matematika. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.